Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapadiansa. Saya dari Lokal D1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan, pesisir dan laut. Di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, hakikat pesisir dan laut. Kedua, kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Ketiga, pentingnya mengelola pesisir dan laut. 4. Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat. 5. Penanggulangan wilayah pesisir dan laut melalui kegiatan budidaya mangrove. Hakikat pesisir dan laut. Pesisir, suatu wilayah yang lebih luas daripada pantai. Wilayahnya mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh laut, pasang surut, suara debukan ombak, rembesan air laut, dan daratan. Kemudian laut sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Klasifikasi laut berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Yang pertama, zona litoral. Pada saat pasang naik, tertutup air laut, dan ketika air laut surut, zona ini kering. Kemudian zona neritik, kedalaman 200 meter, merupakan tempat konsentrasi biota laut, terutama berbagai jenis ikan. Kemudian zona batial, kedalaman 200 sampai 2000 meter, merupakan lereng benua yang tenggelam di dasar samudra. Selanjutnya zona abisial, kedalaman di atas 2000 meter, merupakan wilayah dasar samudra dan jenis biota pada wilayah tersebut. Kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemanfaatan ganda, pemanfaatan tak seimbang, dan pengaruh kegiatan manusia. Yang pertama, pemanfaatan ganda, penggunaan wilayah untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, reaksi permukiman, perindustrian, dan juga sebagai pembangunan sampah. Pentingnya mengelola pesisir dan laut. Konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, mampu mendorong timbulnya pemerataan dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik. Yang ketiga, mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh masyarakat yang ada. Yang keempat, mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomis maupun teknis. Yang kelima, responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal. Yang keenam, mampu menimbulkan stabilitas dan komitmen. Yang ketujuh, masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan. Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat. Tujuan khusus penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menanggulangi kerusakan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan secara terpadu yang sudah disetujui bersama. Yang ketiga, membantu masyarakat setempat memilih dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, memberikan pelatihan mengenai sistem pelaksanaan dan pengawasan upaya menanggulangan kerusakan lingkungan pesisir laut berbasis masyarakat.
Pengelolaan meliputi berbagai dimensi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Kedua, perencanaan. 3, persiapan sosial. 4, penyanderaan masyarakat. 5, analisis kebutuhan. 6, pelatihan keterampilan dasar. 7, penyusunan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan. 8, pengembangan fasilitas sosial. 9, pendanaan. Penanggulangan wilayah pesisir dan laut melalui kegiatan budidaya mangrove. Tahapan yang dilakukan secara praktis dalam budidaya mangrove. Pertama, survei dan penempatan lokasi penanaman. Kedua, persemaian dan pembibitan mangrove. 3, penanaman. 4, pemeliharaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.